Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan potensi bencana alam gempa bumi yang kerap kali terjadi di Pacitan. Perairan Kabupaten Pacitan memang sering dilanda gempa akibat sesar naik yang banyak dijumpai pada zona tumbukan lempeng. Berdasarkan catatan BPBD, setidaknya terjadi 101 kali gempa bumi berkekuatan kecil hingga sedang selama 20 hari terakhir. Gempa bumi dengan kekuatan cukup terasa belum lama ini terjadi di Pacitan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 di 45 km barat daya Pacitan terjadi pada kedalaman 50 km Selasa 20 Mei 2024 pukul 05.18 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, Rabu 22 Mei 2024 di Pacitan mengatakan, seringnya gempa bumi di Pacitan sebenarnya bisa menjadi pertanda baik bahwa energi yang tertahan dilepaskan secara bertahap. Meski demikian, Erwin meminta kesadaran masyarakat akan dampak, risiko, dan penanggulangan bencana gempa bumi tetap diutamakan. Salah satu upaya peningkatan kewaspadaan yang bisa dilakukan, kata mantan Camat Tegalombo ini, adalah tidak menaruh barang-barang yang membahayakan di rumah. Di sisi lain, kata Erwin, bagi masyarakat yang hidup di 47 desa di Pacitan zona merah, untuk tetap mengedepankan kewaspadaan dengan Standard Operational Procedure atau SOP yang ditetapkan. Ini 4,0 skala Richter. Jadi itu kan agak terasa karena itu gempa dangkal sekitar 50 km dan jaraknya juga hanya 45 km dari daratan. Jadi walaupun skalanya 4 kan lumayan terasanya. Kalau dalam sebulan ini sudah ada berapa kali? Data berjalan, saya yang terakhir belum ngecek lagi. Yang jelas memang tidak ada yang bisa memastikan kenapa gempa yang terjadi, tapi yang jelas itu kan proses gempa itu kan lempeng Australia itu kan mendesak terus ke Eurasia setiap saat. Jadi dengan adanya itu ya mungkin desakannya seperti apa ini kita akan bicara lebih lanjut dengan Kepala Stasiun BMKG Nganjuk untuk mendapatkan jawaban pastinya. Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan ke kami, namun kami belum bisa masih menunggu fatwa dari lembaga yang berwenang yaitu BMKG. Dalam hal ini Kepala Stasiun BMKG Nganjuk. Dampak atau mungkin keuntungan adanya gempa yang sering terjadi? Ini tidak ada ilmu yang pasti, tapi dari beberapa kali diskusi dengan BMKG Nganjuk, ibarat bom atau mercon, kalau letusannya itu kecil nanti yang potensinya sebenarnya besar itu bisa nanti ketika prediksi megaton nanti bisa direduksi kekuatannya. Mungkin bisa jenengan samakan saja dengan kondisi gunung berapi yang ada di Indonesia sekarang. Dengan sering meletus kan tidak pernah terjadi letusan yang sangat besar. Seperti gunung Merapi yang dekat kan sering erupsi. Tapi kan kecil-kecil, karena tidak pernah terjadi erupsi yang sangat besar yang mungkin pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu kan tidak terjadi. Himbauan? Kepada masyarakat, kita sudah terbiasa kita hidup di daerah gempa, namun saya berharap ini tidak mengurangi kewaspadaan kita. Saya hanya khawatir karena kita sering terjadi gempa seperti itu, kita jadi abai dengan keselamatan kita. Tetap yang pertama di dalam rumah kita atur sedemikian rupa rumah kita, penataan furniture, jangan sampai menaruh barang-barang atau benda apapun yang membahayakan posisi kita, terutama pada saat kita sedang tidur. Dan bagi warga yang ada di 47 desa zona merah tsunami di Pacitan, tetap waspada, perhatikan jalur-jalur evakuasi menuju tempat tertinggi yang sudah kita rekomendasikan, itu tetap menjadi pedoman manakala suatu saat terjadi hal terburuk yang tidak kita inginkan. Sultan Salahuddin mengabarkan untuk pacitanku.com.